Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia subtema 1 tema 4. Ingat, kalau ditanya bagaimana kabarnya, cara jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sip, mantap. Oke, kayak gitu ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi disimak dengan baik ya, dan tetap fokus. Pada kali ini kita akan belajar mengenai kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau percakapan. Kita akan mencari kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih dari sebuah percakapan. Di sini ada dua percakapan ya, Randy dan kakaknya. Randy, ayo bantu kakak membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah kakak, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Karena ini berhubungan dengan kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih, maka kita cari yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Di sini yang ditandai warna merah ini adalah kosakata lingkungan yang bersih, yaitu kosakata bersih. Kedua, kosakata penyakit. Ketiga, kosakata sehat. Jadi, untuk mencari kosakata disesuaikan dengan temanya. Nah, temanya kali ini tentang lingkungan rumah yang bersih, kita cari sesuai dengan lingkungan rumah yang bersih. Selanjutnya, menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Tanyakan kepada gurumu atau carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saat membaca teks percakapan, baca dengan hati-hati, dengan seksama, barulah cari kosakata yang berhubungan dengan lingkungan tidak sehat. Jika tidak tahu artinya, langsung tanyakan kepada gurumu atau cari di kamus, atau bisa ditanya ke kakak atau ayah bunda di rumah ya. Sekarang kita akan belajar menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih pada percakapan berikut. Ingat, kita baca teks percakapannya dengan seksama. Ayo Randy, mari kita buang sampah ini ke tempat sampah. Hal ini dikarenakan sampah merupakan sumber penyakit. Baik kakak, aku juga ingin merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Bebas dari sampah membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, dari percakapan itu, ayo kita temukan kosakata yang berkaitan tentang lingkungan yang bersih. Di sini kita bisa lihat kosakatanya seperti sampah, ya, sampah. Kemudian yang kedua, penyakit, ya, penyakit. Yang ketiga, bersih. Yang keempat, nyaman.
Jadi dari percakapan itu kita menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Nanti kalau menemukan lagi percakapan tentang lingkungan yang bersih, Anda semua bisa menemukan dengan membaca secara seksama. Kita lanjutkan mengenai menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Lanjutkan ya, kalau yang tadi kita sudah belajar menuliskan informasi dari hasil mengamati gambar dengan cara membuat pertanyaan. Sekarang kita akan belajar membuat dan menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana, yaitu langkah-langkahnya. Hal yang harus dilakukan sebelum membuat hasil pengamatan adalah amatilah gambar dengan cermat. Kedua, temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Ketiga, susunlah. Kita akan belajar menulis informasi dengan mengamati gambar. Ayo perhatikan gambar berikut. Tapi sebelum itu, ada yang masih ingat enggak? Sebelum kita menulis informasi, ada cara menulis laporan dari mengamati gambar. Siapa yang masih ingat? Ya, benar. Yaitu dengan cara membuat sebuah pertanyaan. Seperti pada gambar, kita bisa membuat sebuah pertanyaan seperti apa saja yang dilakukan oleh keluarga di rumah tersebut. Nah, dari pertanyaan tersebut kita bisa menulis informasi seperti di bawah ini ya. Keluarga Ara sedang membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda. Ara mengelap meja dan ibu Ara membersihkan peralatan rumah dengan kemoceng. Adik Ara membersihkan jendela. Sementara itu, ayah Ara membersihkan ruangan dari debu dan kotoran. Jadi setelah kita membuat pertanyaan tadi, kita bisa menulis informasi atau jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat. Ke contoh berikutnya. Ayo amatilah gambar di bawah ini untuk menemukan informasi. Jadi anak-anakku semua, amatilah dengan seksama ya sebelum kita membuat informasi atau laporan sederhana dalam bentuk kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Setelah kita amati, barulah nanti kita akan bersama-sama membuat sebuah cerita dari gambar tersebut. Nah, sekarang kita akan menulis contoh laporan hasil pengamatan sederhana setelah kita mengamati gambar tersebut. Contohnya seperti di bawah ini ya. Halaman rumah terlihat sangat kotor. Halaman rumah terlihat kumuh dan berantakan. Banyak sampah yang berserakan di halaman rumah. Daun-daun yang gugur tidak disapu dan dibuang. Tanaman bunga juga terlihat tidak terawat. Nah, itulah salah satu contoh cara membuat hasil pengamatan sederhana setelah kita mengamati gambar dengan seksama. Jadi Anda semua dapat membuat sebuah laporan hasil pengamatan sederhana setelah melihat gambar dengan seksama. Baru menulis laporan seperti yang di atas ya. Yang terakhir, untuk menambah wawasan dan pemahaman Anda semua setelah mempelajari materi sebelumnya, kerjakanlah halaman 44 sampai 45. Di halaman 44, Ananda diminta untuk mengamati terlebih dahulu. Setelah mengamati gambar pada halaman 44, barulah kerjakan halaman 45 seperti penjelasan sebelumnya. Tetap semangat di rumah ya. Jaga terus semangatnya, jaga ibadahnya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.